Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak solih-solihah kelas 5 SDIT Azharo Sragen. Bagaimana kabar kalian? Baik ya, alhamdulillah. Ustadzah Nia di sini juga baik, sehat. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk saling sapa ya, walau hanya dengan video kita bisa belajar bersama. Semoga tidak menyurutkan semangat kita dalam belajar nggih. Ada sebuah hadis riwayat Imam Muslim, wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Dan siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Semoga kita semua mendapat ridho dari Allah ya. Amin. Baik, sebelum belajar, mari berdoa bersama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Cek kelengkapannya dulu. Kita membutuhkan modul bulan Februari, pulpen A5C, dan alat tulis. Buku sudah dibuka di halaman yang kosong, lalu pensil atau ballpointnya diletakkan di dekatnya. Siap belajar? Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Kita belajar IPA tentang kalor. Ustadzah cerita dulu nih, biasanya pada masa pandemi seperti ini dianjurkan untuk berjemur kan ya. Ketika berjemur, apa yang kita rasakan? Hangat ya tubuh kita? Iya, itu karena ada panas dari sinar matahari. Nah, energi panas itu disebut juga sebagai kalor. Lalu, apa yang kita pelajari pada bab kalor? Ada beberapa ya. Yang pertama, apa itu kalor dan sifatnya. Yang kedua yaitu tentang suhu. Yang ketiga, sumber energi panas. Lalu ada pengaruh panas terhadap benda, itu ada perubahan suhu, perubahan wujud, pemuaian dan penyusutan. Yang kelima yaitu perpindahan panas. Ada dengan cara konduksi, konveksi maupun radiasi. Yang keenam, konduktor dan isolator. Kemudian yang ketujuh yaitu peristiwa yang dipengaruhi oleh kalor dan perpindahannya. Antara lain ada siklus air dan juga efek rumah kaca. Kita pelajari satu persatu. Mulai dari yang pertama, yaitu kalor dan sifatnya. Nah, seperti cerita Ustadzah yang di awal, kalor itu apa? Kalor adalah energi panas. Ya, energi panas itu selalu berpindah. Sifat kalor yaitu berpindah dari benda bersuhu tinggi atau panas ke benda bersuhu rendah atau dingin. Lalu suhu itu apa? Suhu itu adalah ukuran panas atau dinginnya suatu benda atau ruang. Ada es batu. Es batu kalau kita rasakan itu dingin ya, berarti suhu es batu rendah gitu ya. Kalau api itu kita rasakan panas, berarti suhu api tinggi gitu ya.
Nah, alat untuk mengukur suhu adalah termometer. Kalau di termometer itu biasanya kan ada skalanya ya, ada angka-angkanya. Kemudian paling ujung sendiri itu ada bulatan kecil di atas huruf C. Itu dibaca derajat Celcius adalah satuannya. Nah, satuan suhu itu ada 4. Yang pertama Celcius, yang kedua Reaumur, yang ketiga Fahrenheit, kemudian ada Kelvin. Ya, segala sesuatu yang bisa menghasilkan energi panas disebut sumber energi panas. Yang pertama yang bisa kita rasakan manfaatnya setiap hari, matahari. Kemudian api. Lalu gesekan antara dua benda, kemudian ini alat-alat listrik ya, oven, setrika, kompor listrik. Sekarang matahari dulu. Matahari adalah sumber energi panas dan cahaya terbesar di bumi. Sebuah ayat dari surat An-Naba ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ja'alna sirajan wahhaja. Artinya, dan kami jadikan pelita yang amat terang, yaitu matahari. Lalu manfaat matahari kita bisa sebutkan ya semuanya, yaitu fotosintesis tumbuhan di kelas 4 sudah diterangkan. Lalu menjemur ikan supaya ikannya itu lebih awet, maka dikurangilah kadar air di dalam tubuh ikan dengan cara menjemur ikan. Lalu menjemur baju agar baju kita bisa kita gunakan berkali-kali, maka kita sucikan, kemudian kita jemur supaya kering. Kemudian untuk menjemur padi, pembuatan garam, penggunaan panel surya untuk mengubah energi panas matahari menjadi energi listrik. Sumber energi panas yang kedua yaitu api. Api adalah suatu bentuk dari reaksi pembakaran gitu ya. Kita sudah pernah melihat semua pastinya. Manfaat api yaitu untuk menghangatkan ruangan, memasak, proses peleburan logam, gitu nggih, pembuatan keramik. Kemudian yang ketiga, gesekan dua benda. Yuk coba kita praktekkan bersama-sama. Bagaimana rasanya jika tangan kita, telapak tangan kita digesek-gesekkan? Rasanya hangat kan ya? Nah, yang kedua yaitu pada zaman dahulu nenek moyang kita membuat api dengan cara menggosok-gosokkan kayu atau batu gitu ya, sampai apinya itu muncul. Ada juga yang memutar-mutar tongkat besi ya, tongkat besi atau jarum gitu, jarum yang besar diputar-putar di atas jerami sehingga jeraminya bisa terbakar gitu ya. Gesekan dua benda juga menghasilkan energi panas, jadi kita sebut sebagai sumber energi panas. Lalu yang keempat yaitu benda-benda yang menghasilkan panas dengan sumber energi listrik. Ada oven, ada setrika, kemudian ada kompor listrik canggih ya, dengan hanya dialiri listrik maka kompor tersebut mengeluarkan panas tanpa menimbulkan api dan dapat mematangkan makanan yang dimasaknya. Ada 3 pengaruh panas terhadap benda, yaitu dapat menyebabkan perubahan suhu, perubahan wujud, lalu pemuaian dan penyusutan. Kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah perubahan suhu. Jika sebuah benda dipanaskan, berarti benda menerima atau mendapat panas dari lingkungan, sehingga suhunya akan naik atau benda terasa panas bila kita pegang ya. Jika sebuah benda didinginkan, berarti benda melepas atau mengeluarkan panas ke lingkungan, sehingga
suhunya akan turun atau benda terasa dingin. Ustadzah beri contoh ketika ada air panas dan air dingin ya. Ada air panas dan air dingin lalu kita campur. Apa yang terjadi pada air itu? Diperoleh air yang hangat ya. Nah, itu menandakan bahwa air panas melepas kalor sehingga menjadi hangat kan ya. Lah, air dingin itu menerima kalor sehingga menjadi sama-sama hangat. Gitu ya. Air panas itu turun suhunya menjadi hangat berarti melepas kalor. Sedangkan air dingin naik suhunya menjadi hangat berarti menerima kalor. Begitu nggih. Lalu perubahan wujud. Kita ingat wujud benda ada 3 macam, yaitu cair, padat, dan gas. Dengan adanya kalor, wujud tersebut dapat berubah. Yang tadinya cair bisa menjadi padat atau yang tadinya cair bisa menjadi gas dan sebaliknya. Kita buat garis bantu berupa segitiga, lalu kita tulis ada cair, ada padat, ada gas sebagai perwakilan zatnya ya, zat cair, zat padat, dan gas. Perubahan dari cair menjadi gas disebut menguap. Nah, contoh ya, ketika air itu dididihkan, maka keluarlah uap air kan ya, di atasnya kemebul uap air. Uap air itu wujudnya gas. Berarti dari cair menjadi gas yaitu menguap. Dengan cara dipanaskan berarti dia menerima atau mendapat kalor gitu ya dari lingkungan. Sebaliknya dari gas menjadi cair namanya mengembun. Contoh dari gas menjadi cair, kita pernah lihat gelas kaca yang isinya es teh gitu misalnya ya. Gelas kacanya padahal kan nggak bocor ya, tapi basah. Kenapa? Ya karena gas yang berupa uap biasanya kan kemebul ya di sekitar es itu. Itu mengembun menjadi cair. Jadi basahlah gelasnya. Berarti mengeluarkan kalor gitu ya. Kemudian zat padat bisa menjadi gas, itu namanya menyublim. Contohnya pada kapur barus yang tadinya besar kemudian lama-lama menjadi mengecil. Nah, itu tandanya yang tadinya padatan itu perlahan-lahan menjadi gas, ditandai dengan adanya bau yang harum di sekitar kapur barus ya. Sebaliknya dari gas menjadi padat itu namanya mendeposisi atau mengkristal. Contohnya uap air yang ada di atas itu memadat menjadi salju, mengkristal ya. Kemudian perubahan dari cair menjadi padat gampang banget membeku ya. Contohnya ya ketika dalam pembuatan es batu itu ya, awalnya airnya cair kemudian memadat ya, itu namanya membeku. Sebaliknya dari padat menjadi cair disebut mencair. Ketika es batunya keluar dari kulkas lalu kita taruhkan di atas meja saja, lama-lama menjadi cair kembali gitu nggih. Ada lagunya, nanti saya ajarkan supaya lebih mudah dalam memahaminya. Kemudian pemuaian dan penyusutan. Memuai adalah bertambahnya ukuran suatu benda jika dipanaskan. Sedangkan menyusut adalah berkurangnya ukuran suatu benda jika mengalami penurunan suhu atau ketika lingkungannya itu dingin ya. Ini adalah contoh pemuaian dan penyusutan pada beberapa macam wujud ya. Jadi pemuaian dan penyusutan itu bisa terjadi pada wujud padat, wujud cair maupun wujud gas. Saya contohkan satu persatu pada pemuaian dulu. Pemuaian pada zat padat contohnya
1. Rel kereta melengkung saat cuaca panas. Kenapa bisa melengkung? Karena rel keretanya memuai ketika terkena panas. Supaya tidak melengkung bagaimana? Ya, pemasangan sambungan pada rel dibuat longgar. Sehingga pada malam hari terlihat tuh celahnya ya. Ketika pada siang hari, maka ketika memuai dia rapat. Ya, ada tempat untuk memuai supaya tidak melengkung. Yang kedua yaitu kaca jendela pecah saat suasana panas. Kenapa? Ya sama, kaca itu zat padat yang mengalami pemuaian saat terkena panas. Sehingga untuk mengantisipasi hal tersebut agar tidak pecah, maka dalam pemasangan kaca itu dibuat longgar. Contoh pemuaian pada zat cair yaitu air raksa pengisi termometer akan bergerak naik jika terkena panas ya. Kemudian contohnya pada zat gas yaitu ban sepeda meletus saat cuaca panas. Hal itu terjadi karena ketika panas gas yang ada di ban sepeda itu memuai. Memuai itu gimana toh? Bisa bertambah volume atau bertambah panjang atau bertambah besar gitu ya. Kalau pada gas itu bertambah volume. Jadi partikel-partikel di udara di dalam ban itu jaraknya melebar. Nah, gitu kan sehingga memberi tekanan lebih pada ban. Akhirnya meletuslah ia. Supaya tidak meletus, ya dalam mengisi ban itu jangan terlalu keras, yang pas, yang sedang-sedang saja. Dan untuk memarkirkan kendaraan diusahakan di tempat yang tidak langsung terkena sinar matahari supaya tidak kepanasan ya. Kemudian contoh-contoh peristiwa penyusutan pada zat padat misalnya kabel telepon akan memendek pada malam hari dibandingkan siang hari. Pada siang hari itu terlihat kendor ya gambarnya. Pemasangannya dibuat longgar. Karena apa? Ketika pada malam hari dia itu memendek. Karena penyusutan. Supaya tidak putus ya dalam ketika kabel itu menyusut. Maka dibuat longgar pemasangannya. Kemudian pada zat cair contohnya agar-agar memadat setelah dingin. Kemudian pada zat gas kebalikannya tadi, yang ini ban mengempes jika terletak pada lantai keramik dalam waktu yang lama. Kita tahu ya, kita bisa merasakan kalau lantai keramik itu dingin kan ya. Udara pada ban itu bisa menyusut atau partikel-partikelnya menjadi rapat. Nah, sehingga isi ban itu menyusut ya. Akhirnya bannya menjadi kempes. Selanjutnya yaitu perpindahan panas. Energi panas selalu berpindah kan ya. Energi panas dapat merambat atau berpindah melalui 3 cara. Yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Saya beri ilustrasi. Misalnya ada lingkaran berwarna merah, itu adalah energi panasnya ya misalnya. Kemudian harus berpindah ke kotak warna putih itu. Di antara energi panas dan kotak warna putih terdapat segitiga ABC, itu sebagai zat perantaranya. Yuk coba kita gerakkan energi panasnya ke kotak warna putih. Nah, energi panasnya berpindah anak-anak, tetapi zat perantaranya tetap diam, tidak ikut berpindah, hanya dilewati saja gitu ya. Nah, ini disebut dengan konduksi.
Konduksi adalah proses perpindahan panas melalui zat perantara tanpa diikuti perpindahan zat perantaranya. Gitu nggih. Contoh dari peristiwa konduksi yaitu ketika kita mengaduk minuman yang panas. Sendoknya yang tadinya dingin sebelum dicelupkan ke minuman. Nah, ketika setelah mengaduk sendok menjadi hangat. Nah, itu menandakan bahwa panas dari minuman berpindah melalui zat perantara yaitu sendok. Gitu nggih. Tetapi zat perantaranya itu tidak ikut berpindah. Contoh yang lain lagi adalah gambar yang ada di rangkumanmu. Ketika memanaskan logam pada ujung satunya panas, ujung lainnya ikut panas. Hal itu menandakan panas itu dapat merambat. Ya. Konduksi itu biasanya terjadi pada zat padat. Kemudian perpindahan panas kedua sama seperti tadi ya, ilustrasinya ada lingkaran merah energi panasnya. Kemudian ada panah ke kotak putih. Di tengah-tengahnya tetap ada perantaranya. Coba kita gerakkan apa yang terjadi ya. Energi panas mulai bergerak. Zat perantaranya ikut bergerak rupanya. Sehingga sampai tujuan. Hal ini disebut dengan konveksi. Konveksi adalah proses perpindahan panas melalui zat perantara dan zat perantaranya ikut berpindah, ya kan? Contohnya ketika kita merebus air. Air yang terkena panas awalnya kan yang di bawah. Yang awalnya mendidih itu yang di bawah. Air yang mendidih itu lebih ringan sehingga naik ke atas. Dan air yang di atas itu menggantikan posisi air yang di bawah. Jadi berputar seperti itu terus sehingga semua air yang ada di panci itu mendidih secara keseluruhan. Itu disebut konveksi. Peristiwa konveksi yang lain yaitu terjadinya angin darat dan angin laut. Kemudian perpindahan panas yang ketiga, ada lingkaran merah, kita artikan sebagai energi panasnya. Kemudian ada arah rambatnya, lalu ada kotak putih. Tetapi di antara lingkaran merah dan kotak putih itu tidak ada zat perantara. Nah, coba kita gerakkan. Energi panas bergerak begitu saja tanpa adanya perantara. Hal itu disebut dengan radiasi. Radiasi adalah proses perpindahan panas tanpa zat perantara. Contohnya, ketika kita merasakan panas dari api tanpa menyentuh api itu, tanpa ada zat perantara, gitu ya. Contoh lainnya, itu ketika kita berjemur tadi ya, antara matahari dan bumi itu ada ruang hampa, baru atmosfer, lalu baru tanah ya. Tetapi matahari bisa masuk ke bumi tanpa adanya zat perantara, kan ada ruang hampa di situ. Kalau di atmosfer kan sudah ada udara kan ya. Hal itu membuktikan bahwa radiasi adalah proses perpindahan panas tanpa zat perantara. Sekarang kita masuk ke pembahasan konduktor dan isolator. Konduktor panas yaitu benda-benda yang menghantarkan panas dengan baik. Contohnya adalah baja, besi, aluminium, dan tembaga. Isolator panas yaitu benda-benda yang sulit menghantarkan panas. Contohnya plastik, kayu, karet, dan kain. Saya beri contoh dulu.
Ketika kalian minum susu coklat panas misalnya ya, minum susu coklat panas, kalian aduk dengan sendok, sendoknya kan berasa panas, berarti itu adalah konduktor. Nah, kalau sedotan, bagaimana kalau kita masukkan dengan sedotan? Sedotannya tidak ikut terasa panas. Nah, itu adalah isolator, gitu nggih. Di sini ada contoh gambar panci ya. Panci itu yang merah-merahnya itu adalah konduktor ya, logam. Kemudian pegangannya itu isolator supaya kita memegang panci tidak merasakan panas. Itu ada setrika, bawahnya itu adalah logam. Kemudian pegangannya, gagangnya itu isolator, yaitu terbuat dari plastik. Kemudian ada solder. Solder itu pucuknya untuk melelehkan logam ya, untuk melelehkan logam, maka pucuknya itu dibuat dengan konduktor sehingga dapat melelehkan logam, menandakan bahwa itu adalah panas, itu dapat menghantarkan panas dari listrik ya. Kemudian pegangannya itu dibuat dengan isolator, dengan plastik, supaya tidak merasakan panas ketika memegang solder. Terus ada lagi itu seorang anak yang sedang main di salju ya, dia menggunakan isolator itu, isolator panas ya, yang berupa kain supaya panas tubuh tidak segera keluar dan kita tidak kedinginan gitu ya. Ada contohnya, ada jaket, ada sarung tangan gitu ya, ada topi, itu terbuat dari kain. Kemudian kita masuk ke pembahasan peristiwa yang dipengaruhi oleh kalor dan perpindahannya. Ada siklus air, ini ada beberapa contoh perubahan wujud ya. Siklus airnya nanti ada di bab tersendiri, saya bahas tentang perubahan wujudnya. Ya, air laut itu terkena sinar matahari ya, dari cair menjadi uap, berarti dari cair menjadi gas. Berarti apa? Menguap. Lalu ketika terjadi hujan, nah itu dari uap yang ada di atas menjadi cair, dari gas menjadi cair, disebut mengembun ya. Nah, yang sampingnya itu ada dari gas menjadi padatan berupa kristal-kristal salju atau kristal es. Itu berarti dari gas menjadi padat disebut mengkristal atau mendeposisi. Peristiwa yang lain yaitu efek rumah kaca. Itu keadaan di mana permukaan bumi itu menjadi lebih panas ya, dengan udara yang berada di dalamnya. Awalnya panas matahari itu masuk ke bumi, gitu nggih. Nah, karena ada lapisan udara lain, lapisan gas yang memicu efek rumah kaca, itu ada gas karbon dioksida, ada metana, ada nitrogen oksida, itu membentuk lapisan di atas atmosfer, sehingga panas matahari itu tidak bisa keluar, melainkan memantul lagi menuju bumi. Akhirnya bumi menjadi semakin panas ya, efek rumah kaca. Alhamdulillahirabbil alamin, pembahasan kita selesai. Semoga dimudahkan oleh Allah dalam memahaminya. Selamat mengerjakan PH. Semoga PTS-nya sukses. Materi PTS adalah ekosistem dan materi ini yaitu kalor. Semoga sukses dalam mengerjakan. Marilah kita tutup pertemuan kita ini dengan bacaan istighfar 3 kali, lalu doa kafaratul majelis. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Mohon maaf bila banyak tutur kata yang kurang berkenan. Dimaafkan nggih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.